Jadi teman-teman, aku mau nge-share kreatif proses yang selama ini aku udah kerjain sejak aku magang sampai aku kerja dan sampai aku freelance sampai detik ini. Ini tuh proses yang menurut aku cara kerjanya cocok dengan yang aku biasa lakuin. Jadi memang tiap orang kerja itu caranya beda-beda, cara mereka brainstorm ide sampai mereka final idenya present ke klien itu beda-beda, tapi pada dasarnya semuanya tuh sama, tergantung kalian mau cara panjang atau short proses. Nah, ini adalah standar kerja aku ya. Jadi in short itu ada sekitar berapa ya, itu 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Yang pertama itu ketemu dengan kliennya, itu meet up dengan klien. Kenapa aku memilih untuk meet up dengan klien? Karena selain kita bisa ketemu langsung tatap muka seperti ini, kita bisa langsung tahu background orangnya ini seperti apa. Contoh nih, kalian udah ketemu klien lewat online ya ibarat komunikasi langsungnya lewat telepon. Kalian udah dapat briefnya seperti apa, kebutuhan klien itu seperti apa. Kalian udah detailkan nih, kalian udah bikin proposal nih. Sekarang kan mau meet up ke klien untuk pastiin apakah yang kita bicarain kemarin itu benar kayak gini nggak, atau ada miskonsepsi apa enggak. Kalau memungkinkan untuk ketemu klien, itu sangat disarankan sih. Karena kadang apa yang kita terima waktu di email atau di telepon itu nggak sesuai dengan yang kita tangkep waktu beneran mau kerja gitu. Terlebih waktu misalnya gini nih, kalau pengalamanku ya, kalau klien waktu di email itu mereka udah ngelis, oh aku butuhnya logo sama sosial media. Tapi ternyata setelah kamu gali-gali waktu ketemu, nanti kalau kamu udah proses pengerjaan project, ternyata yang kamu temukan sebetulnya mereka nggak butuh sosial media, tapi ternyata mereka butuhnya website. Nah, ini bisa kamu pastikan dulu di awal ketemu gitu. Terus selain itu ada juga, aku sih sebelum kasih, kan kita kan kalau ketemu orang itu ketika mereka ngomong, oh aku ada usaha gini nih, aku kepingin bikin online shop untuk kuliner, terus mereka udah cerita-cerita gini, kamu sebetulnya bisa kasih feedback itu di awal. Kalian bisa kasih feedback seperti, oh kalau yang sepanjang yang aku tahu akhir-akhir ini tuh yang ngetrend konsep yang seperti ini gitu. Jadi kalian waktu awal dengerin mereka brief punya penjelasan gimana, kalian sudah langsung punya bayangan, oh ke arah sini nih nanti bakalnya project itu, ke arah low end kah, ke arah high end, atau kalian ada pikiran kayaknya usaha ini bakal berkembang sejauh ini. Nah itu semua dapatnya feel-nya itu ada di awal. Oke, itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah creative brief. Creative brief ini itu beda dengan konsep ya, karena creative brief ini tuh ibarat kamu wawancara, dan ini adalah hasil wawancara itu. Kalau aku lebih ke, selain aku memberi wawancara, aku juga ngasih feedback juga dari aku, menurutku orang ini butuhnya apa. Jadi yang mau aku cari pertama itu lebih ke apa ya, aku wawancara dan aku mengkonfirmasi apakah benar yang dia butuhkan itu seperti yang dia sampaikan ke aku tadi. Contoh yang seperti tadi, oh aku butuh logo nih. Oke, kamu butuh logo, atas dasar apa nih kamu butuh logo? Iya, karena aku nggak punya nama sebelumnya. Oke, benar, kamu nggak punya nama. Oke, berarti benar nih kamu butuh logo. Terus apa nih yang kamu jual? Benar nggak kamu jual jasa? Contoh, jasa fotokopi. Oh enggak, ternyata kamu nggak cuma jual jasa fotokopi, tapi kamu juga jualan kertas. Oh, berarti kamu ini arahnya bukan pure fotokopi ya, berarti kamu arah ini. Jadi tugasmu adalah menggali sedetail mungkin
informasi yang sudah dikasihkan oleh klien dan yang belum disampaikan oleh klien. Itu dasar rumusannya, pertanyaannya gampang sih. Cukup 5W1H. Kalian apa sih? Gampang ya, kalau 5W1H itu bisa bisa didetailkan lagi lah ke depannya. Terus yang kedua, yang aku merasa penting juga, itu adalah kuesioner sih. Kuesioner ini seperti survei ya. Survei ini misal nih, klien kamu bilang, target audiens saya umur 25-60 tahun. Terus kamu tugasmu memang harus mendesain, memberi konsep yang bisa dijual ke range umur ini. Tetapi tidak semua itu masuk ke umur ini kan. Nah, that's why kamu tugasnya adalah kamu harus melakukan survei apakah memang yang dibutuhin sama klienmu ini tuh memang benar untuk di umur 25-60. Bisa jadi nih, nggak sampai 60, mentok cuma 40, karena kalau range 50 ke atas, itu insight-nya udah beda. Nah, di sini kamu mencatat itu semua, untuk nanti kamu masuk ke konsep, gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak seperti data sebelum kamu bekerja lah, gitu. Terus yang ketiga itu adalah research. Tadi research ini tuh lebih ke kamu dapat project ini, contoh ya, project apa ya? Contoh kamu dapat project, kamu bikin branding untuk sembako, toko sembako. Kamu pasti tahu toko sembako itu di mana-mana ada. Tapi kamu kan nggak pernah tahu toko sembako yang benar-benar di branding yang bagus untuk target audiensnya. Contoh, anak kuliah di pinggir kota. Tapi toko sembakonya memang terkenal untuk anak-anak yang low budget, yang tiap harinya belinya murah-murah. Nah, kamu harus mencari tahu nih, apakah bisnis ini di tahap ini ya, kalau aku biasa mencari ada nggak ya di Surabaya, di kotaku ini, yang punya konsep yang serupa. Nah, dari situ kan, karena kan aku bukan target marketnya kan, aku bukan target audiensnya kan, jadi aku harus mencari mencari sumbernya supaya aku bisa mengerti experience-nya bagaimana, apa yang benar-benar dicari sama marketnya. Untuk apa? Semakin kamu tahu apa yang audiensmu cari, berarti semakin kamu bisa mengkonsepkan ide yang sesuai dengan kebutuhan audiensmu, gitu. Jadi bukan ke research untuk desainnya yang apa yang harus diperlukannya, lebih ke gini. Aku harus memberikan konsep desain untuk target market yang di bawah, di tengah, atau di atas. Karena misalnya kamu ingin mengikuti tren bisnis zaman sekarang. Semua serba clean look, semua serba cantik, semua serba gini. Tapi ternyata itu nggak bikin orang yang budget di bawah-bawah itu tertarik untuk beli. Jadi itu akan percuma. Itu nggak akan bisa menjual banyak untuk klienmu gitu loh. That's why kamu perlu tahu bisnis kompetitornya klienmu ini, atau mungkin kamu bisa lebih memberikan inspirasi sih sama ke klienmu. Misalnya nih, di kota sebelah Pak, itu ada yang juga bisnis sama, lebih bagus dari idenya Bapak, itu kita juga bisa adaptasi juga seperti itu. Kita contoh beberapa yang hal kayak gini, kita tetap sesuaikan dengan kebutuhan daerah kita, tapi kita lebih step ahead daripada kompetitor di area Bapak gitu. Begitu. Oke, benar nggak ya? Aku sambil catat tadi. Ya. Kemudian masuk nomor 4. Nomor 4 ini itu adalah tugas kita yang benar-benar
kita kerjain sebagai desainer. Jadi kita present ke orang adalah file konsep ini ya. Jadi konsep presentasi konsepku ini aku bagi jadi 3. Mulai dari referensi seperti mood board, gambar-gambar begitu, foto, kemudian ide desainmu seperti apa. Ide ini biasanya nggak 1, biasanya ada 2 minim atau 3. Kemudian mockup ini itu tampilan mockup digital dari apa yang sudah didesain. Jadi desain ini nggak cuman kasih view digital flat gitu aja, tapi aku mock-upin sesuai dengan kebutuhan yang aku janjiin di awal. Jadi misalkan nih logo, oke, mock-upnya berarti kartu nama gitu. Terus yang kelima ini revisi. Ini pasti revisi ini, jadi gini, revisi itu kan sesuai dengan perjanjian kalian ya. Kalian kalau bikin project itu revisinya bisa minor, bisa mayor. Kalau pertama-pertama gini, biasa yang terjadi itu revisi mayor. Dan kalian kan pasti ada perjanjian, oh revisi mayor berapa kali, revisi minor berapa kali. Kalau revisi seperti ini, aku selalu memilih untuk ketemu langsung. Karena biasa nih impression pertama, misalnya maksudnya gini, konsepku tuh kadang juga tidak tepat, nggak sesuai dengan planning klien sebelumnya. Bisa jadi kayak over the time mereka ada perkembangan ide, jadi kita mau nggak mau kita harus kasih ubahan gitu lah. Jadi sometimes bukan karena desainmu itu salah total, tapi memang karena idenya berkembang aja gitu. Dan revisi ini makanya kita perlu ketemu karena supaya supaya komunikasi itu lebih enak sih. Terus kamu juga bisa brainstorming bareng klien juga. Nantinya bisa revisi minor. Karena kalau misalnya kamu nggak ngejar-ngejar, jadi kamu harus ngejar perubahan ide itu di awal semua, supaya nanti kamu membatasi dirimu untuk mengerjakan perubahan itu ke depan. Jadi cuman minor-minor dulu kan nggak apa-apa gitu. Kemudian presentasi final ya. Biasanya nih kalau udah aku presentasi final itu isinya tuh kurang lebih sama seperti bukan buku konsep, seperti presentasi konsep. Mulai dari referensi, ide yang terpilih, dan mockup digital. Nah, plus aku tambahin dengan mockup realnya. Jadi ini biasanya sih aku harus bikin untuk apa ya? Untuk real size-nya lah, karena ini terutama penting buat kalau kalian mengerjakan packaging. Packaging itu kalau kamu nggak sering-sering bikin mockup dari awal, nanti waktu kamu sudah final presentasi ini dan kamu masuk production preparation ini, nanti kamu nggak karuan pasti. Ukurannya meleset, kamu set up artboard-nya misalnya ini minor-minor itu nggak pas. Nah, kamu harus sering-sering bikin mockup ini dan ini dipresentasikan ke klien. Jadi klien itu harus ACC dengan mockupmu yang final ini. Mungkin materi kamu nggak akan bisa dapat sesuai produksi misal nih kalian mau produksi 5.000 kotak kardus, kan nggak mungkin kalian bikin mockup dengan dengan sesuai dengan hasil finalnya kalau masuk produksi 5.000 tuh. Jadi kalian pasti bikin dengan bahan yang ada. Nah, tapi at least feel-nya tuh dapet. Nah, kalian kayak handover barangnya itu barang konsep dengan beserta mockup ini. Klien sih selama ini menurutku klien itu lebih seneng kalau aku kasih barang jadi. Jadi meskipun mereka kayak kita nggak usah ketemu deh, kita digital aja, tapi aku tetap kirim gosen, kirim mail gitu untuk aku kasih ini loh mockup jadinya nanti. Toh nanti kalau sudah produksi paling meleset 10% lah. Meleset 10% tuh kayak warna ya, kayak warna kamu printer di rumah sama printer di percetakan masih lain. Even percetakan satu dengan yang lain kan juga beda. Tapi klien pasti ngerti lah, supaya nanti kamu nggak dituntut apa-apa gitu. Ini kamu kok kasih
kasih desain aku begini, ternyata kamu nyampainya begitu. Nah, daripada gitu, dikasih aja dari awal gitu.